terinfeksi itu akhirnya mati juga banyak. Kenapa ini akhirnya sifat infeksi ini bisa dijadikan sebagai senjata biologis? Yaitu karena dia bisa membunuh orang. Ya. Coba kita bayangkan ya, di kantin kampus misalnya ditabur dengan Vibrio cholera misalnya ya, maka pada orang yang jajan itu akan diare semua. Ya. Dan itu bisa terjadi kematian. Ya. Tapi kalau senjata biologis yang orangnya pintar, mungkin milih yang ini ya. Jadi gejalanya tuh jangka panjang gitu ya. Orangnya nggak tahu kalau terkena senjata biologis ya, tahu-tahu penyakitnya terus berkembang ya, menular ke yang lain sehingga menjadi banyak ya, sehingga lebih sulit ketahuan ini ya. Penyakit-penyakit yang inkubasinya panjang, gejala kliniknya ringan, itu sangat misterius untuk dijadikan senjata biologis, ya, sehingga lebih sulit untuk terdeteksi. Ya. Jadi dari berbagai macam sifat mikroba tadi, nanti Anda bisa memilih ya, tentang berbagai mikroba tadi dan pengamanannya, ya, khususnya terhadap keselamatan kita pada waktu bekerja di biosafety, ya, juga pada waktu mikroba tadi mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai senjata biologis. Nah, sekarang akan coba saya jelaskan mengapa orang terinfeksi itu bisa sakit. Ternyata mekanismenya macam-macam. Mekanisme macam-macam itu bukan berarti satu mikroba mempunyai satu mekanisme. Bisa juga menjadi campuran dari berbagai macam mekanisme ini. Ya. Ini secara garis besar nih saya kelompokkan mengenai mekanisme infeksi sehingga menyebabkan sakit itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 ya. Tetapi sekali lagi bahwa mekanisme ini bisa saja satu mikroba mempunyai beberapa efek dari ini ya, dari berbagai macam kemungkinan mekanisme ini. Yang pertama adalah efek langsung dari toksin. Ya. Toksin ini adalah bahan spesifik yang dikeluarkan oleh mikroba, ya, khususnya bakteri paling sering di sini, di mana pada gennya itu dia mampu memproduksi protein yang sifatnya bersifat toksin. Ya. Jadi toksin ini berupa protein yang diproduksi oleh gen, ya, sehingga molekulnya cukup besar dan dia nanti mempunyai dampak yang sifatnya spesifik terhadap jaringan tubuh manusia. Ini kita bicara tentang biosafety di kehidupan manusia ya. Jadi ini terutama nanti pengaruhnya terhadap manusia. Contoh dari mikroba yang menghasilkan toksin ini adalah difteri ya. Kemudian juga tetanus. Ya. Jadi pada difteri nanti kumannya itu akan berkembang di tempat dia masuk, paling sering di daerah saluran nafas bagian atas ya, tenggorokan. Dia berkembang di situ, ya. Kemudian dia memproduksi toksin. Ya. Toksinnya inilah yang kemudian nanti disebarkan melalui aliran darah menyerang jaringan-jaringan yang memang cocok, ya, yang cocok dengan protein tadi, nempel di situ, merusak di situ. Yang terutama kalau difteri itu yang dirusak adalah otot-otot jantung, ya. Meskipun dia juga nanti mengeluarkan bahan lokal juga, yaitu berupa enzim, ya, yang nanti menimbulkan kerusakan lokal, kerusakan di mana dia berkembang biak. Tapi yang dampak jangka panjang jarak jauhnya, yaitu toksin tadi akan merusak jantung terutama. Dan yang kedua adalah tetanus, ini juga salah satu contoh dari bakteri yang menghasilkan toksin, misalnya kaki kena paku, ya, itu kumannya tetap ada di kaki tadi, ya. Mengeluarkan bahan toksinnya, ya, toksinnya disebarkan ke aliran darah, terus terutama toksin ini, tetanus ini yang diserang adalah sel-sel saraf dimanapun. Tentunya pertama yang diserang ya di dekat dia diproduksi ya di daerah kaki ya, tapi kalau akhirnya mengikuti aliran darah, dia bisa nyebar kemana-mana, sehingga bisa terjadi kejang-kejang yang sifatnya umum. Ya.
seluruh tubuh bisa mengalami kejang-kejang. Kemudian bahan protein yang kedua yang dihasilkan oleh bakteri bisa berupa enzim. Enzim itu sama-sama protein ya, seperti dengan toksin, sifatnya spesifik itu. Cuma kerjanya di sini lokal. Ya. Lokal itu artinya di tempat di mana dia diproduksi, di situ merusak jaringannya. Ya. Misalnya Anda kenal ada hyaluronidase ya, dari Staphylococcus. Itu adalah hyalin itu nama jaringan yang dirusak oleh enzimnya. Apa itu hyalin? Anda mungkin pernah belajar histologi ya, bahwa jaringan-jaringan kita itu ada bahan-bahan hyalin, kolagen dan seterusnya ya. Kemudian ada fibrin dan seterusnya. Itu berupa protein tubuh yang membentuk struktur tubuh kita itu bisa dirusak oleh enzim-enzim ini. Ya akibatnya ya nanti jaringan di situ tergantung jenis enzimnya, maka itu akan rusak. Misalnya hyaluronidase, ya hyalinnya akan dirusak, ya kolagenase, kolagennya akan dirusak, fibrin juga fibrinnya akan dirusak dan seterusnya. Tapi ya itu kalau enzim itu kerjanya lokal ya, jadi di tempat mikroba tadi berkembang. Seperti Anda kalau lihat ada infeksi Staphylococcus ya, abses ya, bisul bahasa Jawanya itu, maka jaringan di situ akan makin lama makin rusak, yang makin lama akan makin besar kerusakannya. Terus yang ketiga adalah reaksi peradangan. Tadi kita udah bicara banyak tentang reaksi radang. Ya. Umumnya orang tidak akan merasa nyaman ya adanya radang ini, meskipun ini sebenarnya adalah satu pertahanan yang sifatnya non spesifik dari tubuh kita setiap ada kerusakan jaringan. Jadi dengan adanya kubur, kalor, dan donor tadi tentunya membuat orang tidak nyaman. Dan ternyata radang ini sifatnya bisa lokal. Lokal itu di tempat lokasi kerusakan itu terjadi. Misalnya paling gampang contohnya ya ini pada infeksi Staphylococcus aureus ya, abses ya. Itu ya kerusakannya di situ saja. Tapi nanti kalau Anda kerja di rumah sakit, ada pasien yang mengalami yang namanya shock sepsis ya, shock septic. Itu terjadi karena infeksi pada orang tersebut itu menyebarkan bahan-bahan aktif radangan ini di seluruh endotel, di seluruh kapiler, ya, di seluruh pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang kecil-kecil tadi. Reaksinya sih sama ya, jadi terjadi kebocoran plasma ya, kebocoran cairan aliran darah keluar dari saluran tadi. Akibatnya apa? Akibatnya orangnya shock ya. Jadi reaksi radang ini bisa sifatnya lokal, bisa sifatnya sistemik. Yang sifatnya sistemik inilah yang sering menyebabkan kematian. Respon imun yang lain selain yang non spesifik berupa peradangan ini adalah respon imun yang spesifik. Ini Anda saya rasa pernah belajar imunologi. Jadi setiap ada infeksi nanti tubuh akan membentuk respon imun yang spesifik, yaitu berupa antibodi yang disebarkan ke aliran darah. Ada juga yang sifatnya seluler, yang nanti akan merusak sel-sel yang dicurigai sudah rusak, itu akan dirusak oleh sistem imunitas yang seluler. Tentu saja reaksi antigen antibodi tadi bisa saja salah sasaran ya, dia malah menempel pada jaringan-jaringan tubuh kita. Ini yang terjadi pada rheumatic fever, pada demam rematik. Pada demam rematik itu antibodi yang harusnya ditujukan untuk menetralisir bakteri malah nempel pada jaringan-jaringan tubuh manusia yang ternyata memang bisa berkaitan dengan antibodi tersebut, terutama di jantung ya, di sendi-sendi dan juga di ginjal. Jadi orangnya bisa mengalami gangguan jantung ya, gangguan ginjal dan juga gangguan sendi. Kemudian juga
mungkin Anda pernah mendengar orang yang meninggal karena hepatitis virus, ya. Pada hepatitis virus itu pada kasus hepatitis fulminen namanya, ya. Itu orangnya tuh mengalami kondisi yang sangat cepat dalam menimbulkan kematian, ya, yang rasanya nggak mungkin dilakukan oleh virus itu dalam merusak sel. Jadi ternyata memang bukan sekedar virusnya, tapi sel-sel imun yang seluler tadi itu juga ikut membantu merusak sel-sel yang terinfeksi oleh virus tadi, meskipun sebenarnya itu masih berfungsi, ya. Masih berfungsi, tapi karena sudah mengalami gangguan, ya sistem imun kita nggak mau tahu, ikut dihancurkan di situ, sehingga akhirnya fungsi dari livernya terganggu, orangnya mati, ya, karena gangguan fungsi hati yang berat. Dan mungkin Anda tidak pernah menyangka bahwa beberapa jenis keganasan atau orang awam bilang kanker itu, ya, itu ternyata juga disebabkan oleh infeksi ini, ya. Oleh infeksi ini, misalnya karsinoma serviks, ya, juga misalnya yang terjadi pada karsinoma lambung dan seterusnya, itu ternyata mempunyai hubungan dengan infeksi. Mungkin selama ini Anda kenal karena itu pengaruh kimia, ya. Memang untuk penyakit keganasan ini memang masih misterius, multifaktorial istilahnya, ya. Tapi memang sudah terbukti beberapa di antaranya ada hubungannya sama infeksi, ya. Jadi inilah mekanisme kenapa infeksi ini perlu kita waspadai, ya. Karena memang kerusakannya bisa tidak terduga sama sekali, ya. Sehingga memang ini sangat diperhatikan di dalam biosafety maupun biosecurity. Ini sekedar contoh-contoh atau gambaran dari beberapa pengaruh mekanisme infeksi tadi, misalnya toksin oleh difteri, tetanus, ya. Ada juga toksin ini yang sifatnya lokal, ya, misalnya enterotoksin pada Vibrio cholera, itu pengaruhnya terutama pada sel-sel usus sehingga orangnya menjadi diare, ya. Ada juga toksin yang bisa menyebabkan keracunan makanan, ya, misalnya oleh Staphylococcus aureus. Misalnya orang ada habis pesta-pesta, ya, pada pulang pada keracunan makanan, itu paling sering penyebabnya racun oleh Staph aureus ini. Nah, ini untuk tetanus, ya, infeksinya di sini, tetapi nanti toksinnya nanti akan diedarkan melalui aliran darah, ya, dan juga melalui jalur saraf, ya, karena ini memang organ-organ yang bisa berinteraksi dengan dengan toksin tersebut, sehingga orangnya bisa saja terjadi gangguan saraf yang sifatnya tidak hanya di tempat luka di sini, tapi bisa sampai ke seluruh tubuh pengaruhnya. Ini juga untuk difteri, kerusakan utamanya tetap di daerah tenggorokan di sini, ya, tetapi nanti dampaknya itu menjadi jauh, ya, baik di berbagai pembuluh darah maupun di jantung, ya, sehingga akhirnya terjadi kerusakan di berbagai organ tadi karena pengaruh toksinnya. Ini contoh dari toksin yang sifatnya cepat, ya, karena dia sudah diproduksi di luar tubuh. Jadi kalau yang keracunan makanan ini, racunnya itu sudah dihasilkan pada waktu di luar tubuh. Misalnya ada orang pesta, di situ ada makanan beracun, maka dampaknya langsung, nggak nunggu berhari-hari kayak infeksi tadi. Beberapa menit atau jam saja orangnya sudah mengalami diare. Ini efek enzim yang sifatnya lokal, dia akan merusak di jaringan tempat di mana mikroba itu berkembang, ya. Dan kerusakannya ini bisa parah juga, ya, sampai masuk ke dalam sehingga terjadi kerusakan jaringan yang
makin lama makin luas ya di lokasi di mana mikroba tadi berkembang di situ. Ini kalau kasus-kasus seperti ini ya kita harus bersihkan kerusakan-kerusakan jaringan ini yang kita kenal sebagai debridement ya, untuk menyembuhkan penyakit ini secara total. Ini kalau cuma dikasih antibiotik aja, antibiotik nggak bisa ini nembus daerah jaringan-jaringan yang rusak ini. Ini harus dibersihkan jaringan-jaringan rusaknya. Tetap harus dikasih antibiotik ya untuk membunuh mikroba ini. Ini yang sifatnya lokal itu seperti ini, tapi kalau yang sifatnya sistemik, kebocoran tadi mengenai seluruh kapiler ya di seluruh tubuh, sehingga terjadi kebocoran cairan, orangnya bisa shock. Dan ini contoh lebih spesifik dari respon imun tadi. Ini contohnya pada Streptococcus pyogenes ya, bakteri penyebab infeksi saluran nafas bagian atas. Dia mempunyai berbagai macam mekanisme ya untuk menimbulkan sakit. Ada yang karena dia menghasilkan super antigen, di mana dengan adanya super antigen ini orangnya bisa terjadi shock ya, cytokine release ya, terjadi banjir cytokine storm ya. Ini dampaknya adalah reaksi peradangan sistemik sehingga orangnya jadi shock ya. Ada juga yang sifatnya enzim yang sifatnya lokal ya. Inilah yang nanti akan menimbulkan merah, bengkak dan seterusnya di lokasi bakteri tadi berkembang. Misalnya ini di tenggorokan ya, nanti di situ akan muncul tanda-tanda peradangan di situ. Ada juga kemungkinan terjadi bakteremia, jadi tidak hanya di tenggorokan saja, dia mengikuti aliran limfe dan juga aliran darah, akhirnya menyebar ke organ-organ yang lebih jauh dibandingkan lokasi berkembang pertama kali. Kalau udah mencapai darah ya dia bisa menyerang di mana saja, tergantung dia nyangkut di mana, di situ dia nanti akan berkembang. Bisa sampai otak, bisa sampai sendi-sendi, bisa sampai tulang dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan judul yang ada di sini, salah satu mekanisme dari Streptococcus pyogenes ini juga akan menimbulkan imun kompleks formasi ini ya. Jadi dengan adanya Streptococcus pyogenes masuk tubuh, ini kita anggap sebagai benda asing atau antigen, maka sel-sel tubuh tadi akan membentuk antibodi. Antibodi nanti akan berinteraksi dengan mikroba tadi sehingga terbentuk imun kompleks. Ya. Tetapi ternyata yang dianggap sebagai antigen itu tidak hanya Streptococcus, termasuk sel-sel jaringan otot jantung, ya, kemudian juga sel-sel di mana ya, di ginjal ya, ginjalnya nggak ada gambarnya, tapi untuk Streptococcus ini imun kompleks ini bisa merusak otot-otot jantung dan juga ginjal. Makanya nggak usah heran kalau ada orang yang terjadi gangguan jantung setelah infeksi di tenggorokannya sudah membaik ya, atau infeksi kulitnya membaik ya, malah terjadi gangguan jantung atau gangguan ginjal. Nah, ini adalah infeksi yang itunya ini adalah dampak tadi yang menyebabkan keganasan tadi ya. Misalnya ada hepatitis B yang maupun hepatitis C yang menyebabkan hepatoma ya, kanker hati, papilomavirus yang berhubungan dengan CA cervix, Helicobacter pylori menyerang CA lambung dan seterusnya. Dan mengenai berapa faktor yang berpengaruh atas kejadian infeksi, ini kita sebut sebagai segitiga epidemiologi ya, di mana di sini
Tiga faktor ini tidak boleh kita pisah-pisahkan. Ya. Jadi infeksi itu jangan selalu menyalahkan mikrobanya. Mereka juga makhluk Allah ya, jadi yang memang mempunyai keinginan untuk hidup. Ya. Tapi beberapa faktor ini tetap perlu kita perhatikan. Ya. Karena mikroba itu ada yang memang benar-benar patogen, ada yang patogenitasnya itu terjadi kalau sistem imun kita lemah. Ya. Jadi kalau sistem kita bagus ya dia tidak akan menimbulkan infeksi. Contohnya adalah kamu bisa hitung berapa itu mikroba yang nempel di kulit kita, apalagi yang ada di mulut, apalagi yang ada di usus. Ya. Itu ada triliunan bakteri di situ, hidup di situ ya, tapi kita sehat-sehat saja. Tapi ceritanya lain kalau orang tadi mengalami gangguan sistem imun misalnya ya, maka flora-flora yang sifatnya normal ada tadi bisa menimbulkan sakit. Itu juga dengan hostnya, ya. Hostnya itu ada yang bisa menjaga sistem imunnya, ada yang enggak, ya. Kalau emang dia nggak bisa menjaga sistem imunnya, ya jangan disalahin mikrobanya kalau dia menyebabkan sakit. Contohnya kalau kita sedang luka gitu, Anda kerja di laboratorium, kemudian kemasukan infeksi di situ, ya jangan disalahkan mikrobanya. Ya. Tapi salahkan kita sendiri, karena kita nggak menjaga tubuh kita supaya terlindung dari kemungkinan terinfeksi tadi. Begitu juga lingkungan, ya lingkungan ini kalau nggak diperbaiki ya sumber infeksi mikroba tadi akan tetap berada di situ, ya. Karena memang dia sangat tergantung pada kondisi lingkungan ini. Ya. Contohnya ada kasus demam berdarah misalnya ya, bisa saja yang sakit diobati sembuh, tapi selama lingkungannya nggak diperbaiki ya nanti penyakitnya akan datang lagi dan seterusnya. Dan lingkungan ini bisa sifatnya umum luas ya, bisa juga sifatnya lebih lokal. Maksudnya kondisi tubuh kita sendiri. Misalnya tubuh kita itu lingkungannya gulanya tinggi terus ya pada penyakit demam misalnya, yaitu nanti infeksi juga akan lebih mudah menyerang pada orang tersebut. Ya, kita akan coba bahas pertama satu persatu. Sekarang kita bahas mengenai agentnya dulu. Ya. Jadi ada beberapa jenis agen ini, ada yang sifatnya patogen murni. Ini adalah patogen-patogen yang memang sudah terbukti mempunyai bahan-bahan yang menghasilkan patogenisitas, ya, memungkinkan berbagai mekanisme infeksi tadi bisa menyebabkan sakit. Bisa berupa enzim, bisa berupa toksin atau patogenisitas lainnya, menyebabkan keganasan dan seterusnya. Ini contohnya ada Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Mycobacterium tuberculosis. Ya. Kelompok inilah yang mempunyai potensi tinggi, baik di dalam keselamatan biosafety dari kita yang sedang bekerja di lab maupun dijadikan senjata biologis ya pada ranah biosecurity. Kemudian yang kedua adalah patogen oportunistik. Ini menyebabkan sakit hanya pada kondisi tertentu saja, ya terutama kalau sistem imunnya itu terganggu atau dia pindah tempat. Kita tahu di usus kita tuh ada triliunan E. coli ya, tapi kita nggak sakit karena adanya itu. Tapi begitu dia masuk ke infeksi saluran kemih akan terjadi infeksi saluran kemih. Kalau yang non patogen ini yang selama ini belum pernah bukti menyebabkan infeksi. Ini yang kemarin secara umum kita masukkan ke dalam kelompok Mycobacterium yang kelompok 1. Ya. Kalau yang kelompok 2, 3, 4 ya ini salah satu dari ini. Ya. Tergantung bagaimana dia menyebar, tergantung seberapa dia menimbulkan kematian itu
termasuk yang patogen murni ini atau minimal yang patogen oportunistik. Ini nggak usah saya ulas panjang lebar lagi, ini berbagai macam mikroba tadi, sifat-sifat masing-masing nanti dibaca sendiri aja. Terus ini ukurannya memang tidak ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang itu, termasuk yang paling besar misalnya Trichomonas vaginalis, ini ukurannya 15 sampai 18 mikron. Ini baru bisa Anda lihat kalau menggunakan mikroskop pembesaran sedang 400 kali. Jadi kalau pakai mata biasa tetap nggak akan kelihatan. Kelompok protozoa, kelompok jamur merupakan mikroba yang ukurannya relatif besar sehingga lebih mudah dilihat. Jadi kalau sudah menyangkut bakteri itu harus menggunakan mikroskop dengan pembesaran maksimal ya 1000 kali ya. Jadi kalau sudah menyangkut virus itu harus memerlukan mikroskop yang lebih canggih lagi ya, mikroskop elektron. Ya dengan ukuran yang kecil inilah maka akhirnya dia mempunyai potensi resiko ya, baik di bidang biosecurity, mereka bisa menginfeksi atau masuk ke tubuh kita tanpa diketahui pada waktu kerja, atau bisa juga dijadikan senjata biologis ya, orangnya nggak tahu kalau bahan-bahan yang ada di dekatnya itu mengandung mikroba. Dan hostnya manusia ini jadi manusia itu secara alami dibekali oleh Yang Maha Kuasa dengan yang namanya sistem imun ya, sistem kekebalan, baik yang sifatnya non spesifik reaksi radang tadi maupun yang spesifik ada antibodi dan juga imunitas seluler di situ. Terus kemudian mikroba ini juga tadi sudah dibahas, mereka mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bahan-bahan patogen tadi ya, patogenitas tadi. Ini nanti kalau bertemu dalam tubuh akan terjadi peperangan di sini ya. Tergantung siapa yang menang ya. Kalau yang menang bakterinya orangnya jadi sakit. Kalau yang menang imun responnya dia bisa nggak jadi sakit atau sakit tapi kemudian sembuh juga bisa. Ya. Dilepet atau kalau apa? Jajan teteh kan 30. Ini sistem imun yang non spesifik itu termasuk struktur pelindung kita, makanya kita jaga pelindung kita itu pada waktu bekerja ya, dijaga fungsinya tetap normal dan juga tetap utuh ya. Kulit, selaput lendir ya. Itu kita jaga itunya ya, kenormalannya, kesehatannya ya. Kalau di situ luka, kulit itu juga akan tempat masuk. Selaput lendir ini juga sebenarnya pelindung juga, tapi ini relatif lemah ya. Jadi jangan coba-coba memasukkan mikroba tadi nempel di selaput lendir, misalnya di mulut, hidung, mata dan seterusnya ya. Pas kerja jangan sampai makan minum, kemudian ngusap-ngusap cuping hidung maupun mata ya. Itu nanti akan nempelkan di selaput lendir ini, dan ini karena sifatnya lemah bisa saja nanti mikroba tadi berkembang. Ya. Terus di bahan-bahan kimia juga ada ya, terutama di lambung itu ada produksi asam lambung, itu sangat kuat asamnya, sehingga kalau kita makan minum ada mikroba di situ kebanyakan akan mati oleh asam lambung ini. Ya. Termasuk flora normal ini juga bisa menghambat berkembangnya mikroba patogen yang ada di lokasi tersebut. Dan sistem imun yang tidak seperti ada yang sifatnya aktif yaitu reaksi radang tadi, juga fagositosis ya. Sel-sel darah putih yang datang ke lokasi infeksi ya itu tidak mengenal siapa itu, pokoknya asal ada benda asing, bakteri gitu, dia akan masuk menyerbu di situ.
Jadi kalau yang sifatnya spesifik itu berupa antibodi dan juga yang berupa imunitas seluler, yaitu sel-sel limfosit sitotoksik yang nanti akan menghancurkan sel-sel yang sudah cacat, sel-sel yang sudah tidak normal lagi, dia curigai perlu dihancurkan, ya dia akan hancurkan. Ini mekanisme sistem imun, saya rasa Anda sudah mempelajarinya di imunologi. Terus kemudian ini ada faktor predisposisi, ya. Faktor predisposisi ini adalah faktor yang ada di dalam host tadi, yang mana nanti akan berpengaruh terhadap kemungkinan mikroba tadi berkembang menjadi infeksi. Yaitu pertama adalah status imun, ya. Tadi apakah sistem imun tadi baik yang spesifik maupun non spesifik, ya. Dan juga imunisasi. Imunisasi ini adalah bahan tambahan sistem imun yang sengaja dimasukkan. Misalnya vaksinasi hepatitis B, sekarang sedang aktif-aktifnya vaksinasi COVID. Itu gunanya untuk mencegah kalau mikroba tadi masuk ke tubuh kita, kita sudah mempunyai antibodi, ya, yang akan menetralisir mikroba yang masuk tadi. Dan umur, ya, usia dewasa muda ini adalah paling optimal, ya, sistem imunnya antara 20 sampai 35 tahun, ya. Tapi kurang dari itu atau lebih dari itu sistem imunnya termasuk lebih rendah. Status gizi ini nanti secara umum akan tetap menjaga apakah fungsi-fungsi sistem imun kita itu berkembang normal apa tidak, termasuk keutuhan kulit, ya, fungsi normal dari selaput lendir dan seterusnya, pembentukan antibodi, pembentukan imunitas seluler. Ini tergantung dari gizi yang masuk ke dalam tubuh, ya. Karena semua sistem imun tadi sumbernya ya dari nutrisi ini, ya, dari status gizi ini, ya. Kalau nutrisinya kurang, bahan-bahan untuk membentuk bahan perlindungan tadi berkurang, tentunya status imunnya juga akan turun, ya. Penyakit kronis ini misalnya kencing manis misalnya, itu juga akan memperlemah sistem pertahanan, termasuk adanya luka bakar yang luas, ya, trauma maupun pembedahan, ya. Pengobatan dengan dengan obat-obat penekan sistem imun, misalnya pada penderita cangkok sumsum tulang, ya. Pada penderita kanker itu banyak sekali harus meminum obat-obat imunosupresan. Faktor lain ada jenis kelamin, ras, etnis tertentu atau genetik. Kemudian kalau faktor risikonya adalah apa yang dilakukan oleh manusia tadi, sehingga dia jatuh dalam risiko terinfeksi. Misalnya kalau dia sedang dibedah, ya, dioperasi misalnya, ya, dia dipasang ventilator, dia bisa dipasang kateter, infus dan seterusnya. Ini adalah jalan-jalan masuk infeksi ke dalam tubuh orang tersebut. Pekerjaan, ya, termasuk Anda milih kerjaan jadi analis, ini termasuk mengandung risiko ini, ya. Beda dengan orang yang kerjanya di daerah yang bersih, ya, di kantoran nulis-nulis, ya. Maka risiko Anda memilih sebagai analis merupakan risiko kerja yang mana ini rentan juga terhadap infeksi. Ya, nanti yang Anda hadapi itu adalah material-material klinik, itu memang berasal dari spesimen yang mau kita cari penyakitnya. Ya. Makanya itu sebenarnya adalah benar-benar suatu sumber infeksi yang potensial. Ya. Dan gaya hidup, ya, merokok dan seterusnya, kebudayaan tertentu mungkin saya nggak akan kasih contoh, Anda lihat sendiri aja di lingkungan Anda, takutnya nanti dikira apa ini isu rasisme dan seterusnya, ya. Dan tingkat pendidikan ini juga berpengaruh tentunya. Kalau orangnya nggak ngerti juga dia juga nggak akan ngerti bagaimana kita mencegah penyakit ini.
sosial ekonomi, ya. Dia sebenarnya ngerti, ya, tapi dia tidak mempunyai sarana untuk membuat dia itu kuat, ya. Misalnya makannya aja dia susah, ya susah nanti akan mengembangkan sistem imunnya. Dan yang lingkungan ini kemarin sudah kita bahas banyak. Jadi lingkungan itu begitu Anda berdiri, Anda lihat sekelilingnya, ya, depan, belakang, ya, kanan, kiri, atas, bawah. Maka di situ Anda akan menemui benda-benda hidup maupun benda-benda mati. Benda hidup itu bisa berupa manusia, bisa berupa binatang. Manusia itu bisa berupa pasien yang sakit, ya, bisa juga pasien yang kelihatannya sehat tapi membawa penyakit, ya, kita sebut karier di sini, ya. Atau yang ada di dalam tubuh kita sendiri itu juga mempunyai kecenderungan, ya, menyebabkan infeksi kalau dia pindah tempat. Dengan binatang ada yang besar, ada yang kecil, ya. Kemarin juga saya kasih contoh ada tikus mungkin yang bawa mikroba dari tempat sampah dan seterusnya, tapi ada juga yang lebih lazim benar-benar sebagai pembawa penyakit, misalnya nyamuk demam berdarah dan seterusnya. Kemudian benda mati ini kalau Anda kerja di rumah sakit, ya termasuk di lab misalnya, ya spesimen yang ada di situ, ya. Terus kemudian alat-alat yang kita gunakan, terus kemudian juga sarana prasarana kerja yang lain, termasuk meja kerja, termasuk lantainya dan seterusnya, ya. Kita harus mewaspadai benda-benda mati di sekitar kita, karena bisa saja di situ ada nempel mikroba-mikrobanya. Untuk itu ada PPI, ya, pencegahan dan pengendalian infeksi, di mana di sini kita kelompokkan bahwa cara menular infeksi tadi ada 3. Yang pertama adalah kontak, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Kontak yang langsung itu, ya, itu tadi nempel, ya, dari sumber infeksi ke yang tertular, ya. Misalnya kita megang-megang spesimen, ya, tangan kita luka, ya, akhirnya infeksi langsung masuk ke tubuh kita. Kalau yang tidak langsung, misalnya ini Anda habis kerja dari laboratorium, bajunya nggak ganti, ya, sampai di rumah ketemu anaknya atau saudaranya langsung digendong, ya, maka bisa saja baju yang kita pakai itu membawa kuman-kuman dari laboratorium dan kontak dengan anaknya, nempel di situ, tumbuh di situ, ya. Termasuk di sini adalah mikroba-mikroba yang nempel di alat-alat, ya. Jadi pada kontak ini ada benar-benar ada sentuhan langsung. Yang kedua ini droplet, ya. Kalau droplet ini tidak perlu ada sentuhan langsung, ya. Anda bisa ketularan. Droplet itu percikan, ya. Cuma molekulnya besar sehingga dia tidak sempat berada di udara itu dalam waktu yang lama, ya. Sehingga droplet ini karena percikannya besar itu sekitar 1 meter dikatakan, ya, daya lontarnya. Ini kalau kita sudah mengambil jarak 1 meter itu insya Allah sudah aman, ya. Apa contohnya droplet? Yaitu pada waktu kita ngaduk, ya, ngaduk spesimen misalnya, ya, nuang dan seterusnya, itu pasti ada percikan-percikan yang nggak kelihatan. Tapi kalau itu percikannya besar, ya kalau kita ngambil jarak 1 meter, ya kita sudah aman. Tapi apa mungkin kita menghindari percikan ini kalau kita kerja di laboratorium, ya? Masa nuang tabung kita ngambil jarak 1 meter pakai apa? Pakai galah atau gimana? Nggak mungkin, ya. Ini tetap droplet ini mempunyai potensi besar untuk menyebabkan infeksi pada kita, ya. Pada waktu kita kerja ada kemungkinan percikan-percikan cairan di situ, droplet harus kita waspadai. Yang paling susah adalah yang airborne ini, ya. Karena kalau airborne itu memang
percikannya sangat halus, ya, sehingga dia mempunyai kemungkinan berada di udara itu dalam waktu lama. Ya. Makanya pada laboratorium kemarin diatur ya sirkulasinya, itu udara masuk dari atas ya, udara kotor dikeluarkan di bawah. Karena memang umumnya droplet dan juga airborne ini mempunyai kecenderungan lama-lama dia akan turun ke bawah. Ini kalau exhaust-nya di atas ya malah mubal lagi istilahnya ya. Yang ada di bawah nanti malah ke atas sesuai dengan area pernafasan kita. Ini sangat berbahaya. Ini sebenarnya suatu pelajaran di rumah sakit secara umum ya, tetapi saya rasa laboratorium juga termasuk salah satu bagian di rumah sakit. Meskipun nanti kalau di laboratorium itu lebih ke arah pelajaran biosafety, tapi tidak ada salahnya Anda juga memahami tentang prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Jadi pada rumah sakit itu juga mempunyai kecenderungan untuk menularkan infeksi, maka di situ kita perlukan suatu tindakan isolasi yang kita sebut sebagai kewaspadaan isolasi. Ini ada dua, yang pertama adalah standar precaution atau kewaspadaan standar, yang kedua kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan standar ini kewaspadaan secara umum. Jadi ini tidak semua petugas rumah sakit, ini juga sangat bermanfaat bagi petugas laboratorium. Kewaspadaan standar ini sangat bermanfaat, terutama ya untuk penularan secara kontak. Ya, penularan secara kontak itu insya Allah bisa dicegah dengan menerapkan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar ini merupakan kewaspadaan terhadap berbagai macam cairan tubuh, ya, termasuk feses, lendir hidung, sputum, urin maupun muntahan, ya, kecuali keringat. Ya. Ini adalah semua spesimen-spesimen yang Anda periksa. Ya. Itu kalau ada virus hepatitis B-nya, ada kuman TBC-nya, ada kuman sama TV, kita nggak bakalan lihat. Ya. Makanya itu, meskipun itu dia mau periksa gula darah misalnya ya, yang tidak ada hubungannya dengan penyakit, tetap kita harus mencurigai bahwa ada kemungkinan sampel tadi ada virusnya atau apanya lah, pokoknya penyakit-penyakit yang sering beredar melalui aliran darah. Makanya ini harus kita waspadai ya, sehingga kita harus mengambil langkah-langkah waspadaan untuk menangani benda-benda ini. Dan ini ditujukan kepada semua orang ya, maupun semua spesimen. Jadi bukan spesimen mikrobiologi aja yang Anda perlakukan ini ya, semua spesimen Anda anggap sebagai target dari kewaspadaan standar ini. Yaitu sekali lagi karena memang yang kita hadapi ini makhluk kecil yang benar-benar kita tidak bisa melihat ya, secara langsung. Ini yang termasuk di kewaspadaan standar ini adalah cuci tangan, ya, terus kemudian pemakaian sarung tangan, penggunaan pelindung diri, ya, misalnya masker, ya, pelindung wajah, kemudian gaun, apron, ya, terus peralatan perawatan pasien. Ini memang terutama untuk petugas rumah sakit. Ya. Jadi kalau yang ini saya rasa Anda nanti sangat memerlukan ini. Ya. Pengendalian lingkungan juga saya rasa sangat penting di laboratorium. Penanganan linen ini memang terutama untuk rumah sakit. Ya. Linen itu bahan-bahan kain yang digunakan untuk pasien tadi, misalnya spray, ya, baju tidur dan selanjutnya. Kesehatan karyawan ini juga berlaku semua, termasuk petugas laboratorium. Penempatan pasien ini untuk rumah sakit. Ya. Kalau di tempat Anda kerja nanti ya penempatan spesimen mungkin ya yang lebih berhubungan dengan ini, atau bahan-bahan berbahaya yang di laboratorium.
Dan etika batuk, higiene saluran nafas, ini tetap berlaku juga untuk tugas laboratorium. Ya, untuk cuci tangan saya rasa saya tidak akan bahas panjang lebar lagi ya. Anda saya rasa cukup mahir di sini. Cuma di sini memang kita bisa bedakan ada cuci tangan pakai air, ada cuci tangan pakai antiseptik, ya. Pakai apa itu namanya hand sanitizer. Itu memang ada perbedaannya ya. Kalau hand sanitizer itu gunanya untuk membunuh mikroba yang ada di situ. Tapi daya bunuh itu nanti akan hilang kalau tangannya terlalu kotor ya. Jadi dia bisa sembunyi di bawah kotoran-kotoran tadi sehingga meskipun sudah pakai sanitizer potensi untuk menularkan masih ada. Ini kalau cuci tangan ini benar-benar kotoran tadi ikut dibersihkan ya sehingga risiko menularkannya akan lebih rendah ya. Makanya nanti Anda harus bisa memilah-milah istilahnya kapan kita cukup pakai hand sanitizer, kapan kita harus dicuci tangannya. Ini sarung tangan ini juga ada dua jenis, tapi saya rasa yang paling sering kita perlukan pertama adalah sarung tangan bersih ini. Ya. Ini sarung tangan bersih ini memang ditujukan untuk melindungi kita dari bahan-bahan infeksius. Jadi memang ini nggak harus steril. Yang penting bisa memberikan perlindungan kita pada waktu kita megang spesimen dan seterusnya ya. Kalau yang tangan steril itu kalau untuk memegang benda-benda steril ya, mungkin di laboratorium ada ya alat-alat yang kita jaga perintahnya. Jadi saya rasa ini tertentu saja. Kalau di rumah sakit sih banyak ya kita yang harus pakai sarung tangan steril. Kalau di laboratorium saya rasa ini yang sarung tangan bersih. Nah, alat pelindung diri ini saya rasa Google, masker, ya, daun, dan celemek. Ya. Ini memang kalau kita perlukan terutama pada waktu kita kerja dengan sesuai dengan pekerjaan kita. Ya. Mungkin terbatas saja pemakaian alat ini sesuai dengan aktivitas kita ya. Nanti kita sesuaikan. Kemudian penggunaan bahan antiseptik. Ya. Ini terutama untuk kalau pada laboratorium itu pada waktu kita ngambil darah, ya, itu kita bersihkan dulu di daerah pengambilan spesimen itu. Kemudian baru kita ambil darahnya. Ya. Ini terutama untuk pas sampling. Ya. Kalau untuk petugas laboratorium sendiri, mungkin yang lebih bermanfaat nanti adalah yang desinfektan, ya, untuk membersihkan bekas pekerjaan kita dan khususnya untuk mensterilkan bahan-bahan yang sudah selesai dikerjakan, kita menggunakan bahan desinfektan. Bedanya kalau desinfektan itu kuat ya daya bunuhnya, tetapi dia merusak jaringan kita, jaringan manusia hidup. Ya. Jadi ini ditujukan terutama untuk benda-benda mati. Kalau antiseptik ini membunuh mikrobanya lemah, tapi cukup aman digunakan pada jaringan-jaringan yang hidup. Waspadaan terhadap benda tajam, kalau di rumah sakit ini banyak sekali, misalnya untuk menyuntik, untuk operasi dan seterusnya ya. Tapi di laboratorium saya rasa ini juga termasuk sesuatu yang perlu diperhatikan, terutama penggunaan jarum suntik itu dan juga penggunaan tabung yang dari kaca itu mempunyai resiko dia
pecah dan seterusnya sehingga menimbulkan sisi-sisi tajam di situ, itu juga harus kita perhatikan. Ini untuk tindakan pengamanan untuk jarum itu, jadi paling sering tertusuk jarum itu pada waktu kita berusaha menutup, ya. Menutup ini dengan tutupnya itu malah tertusuk. Sehingga sekarang tidak dianjurkan menutup jarum suntik yang digunakan. Jadi begitu selesai dipakai langsung dibuang ke tempat pembuangan khusus untuk jarum. Ya. Kalau mau terpaksa ya menggunakan teknik satu tangan ini. Ya. Tutupnya ditaruh dulu di meja, dimasukin, setelah benar-benar yakin itu masuk lubang tutupnya, baru kita kencangkan. Ini risiko tertusuk jarum yang sering terjadi pada petugas kesehatan, ya, terutama pada saat berusaha menutup jarumnya. Cara mengamankan untuk benda-benda tajam, jadi kalau ngasih ke temennya, misalnya teman kerjanya, jangan diberikan melalui tangan tapi melalui sarana, ya, misalnya pakai bengkok dan seterusnya, ya. Sehingga dia bisa menempatkan diri untuk mengambil atau memegang dengan aman. Sama dengan tadi, nah ini adalah tempat sampah khusus, ya. Jadi sampah kesehatan itu ada beberapa jenis. Kemudian ini sudah disepakati bahwa untuk sampah infeksius itu diberi warna kuning. Kemudian yang sampah domestik, sampah yang bisa langsung dibuang ke sampah umum, itu dikasih warna hitam, ya, atau simbol warna hitam. Yang merah untuk radioaktif, yang ungu untuk sitotoksik. Ini adalah contoh box untuk buang jarum. Jadi prinsipnya nanti ada, ini adalah tahan bocor dan tahan tusukan, mempunyai pegangan, ya, yang dapat dijinjing dengan satu tangan, mempunyai penutup yang tidak bisa dibuka kembali, ya, dan ditutup setelah 2/3. Ya. Jadi nggak usah nunggu sampai penuh. Nah, itu tadi Anda nanti kalau menggunakan jarum ini habis dipakai langsung aja dimasukkan. Ya. Nggak usah ditutup lagi, langsung dimasukkan di sini. Nanti dibuang di tempat khusus pengelolaan benda tajam. Ya. Kalau Anda punya bisa di situ, tapi kalau tidak punya nanti kerjasama dengan luar, ya, ada itu jasa untuk penanganan bahan-bahan infeksius ini. Kemudian buang sampah juga nggak boleh sembarangan, ya. Tadi sudah disebutkan ada berbagai macam sampah tadi, ya. Terutama yang kita bahas di sini adalah sampah infeksius. Itu harus kita buang dengan cara khusus, prinsipnya untuk melindungi petugas yang menangani, ya, mencegah luka dan mencegah penyebaran infeksi ke masyarakat. Bisa nanti ada instalasi untuk limbah sendiri di laboratorium itu diwajibkan, ya. Tetapi kalau nggak mampu, nanti misalnya laboratoriumnya terlalu kecil, nanti bisa kerjasama dengan pihak jasa, ya, yang mengelola sampah-sampah infeksius ini. Tapi ada syaratnya juga ini. Jadi jangan terlalu lama itu bahan itu disimpan di lab kita, ya. Diharapkan dalam waktu 1 hari sudah diambil. Cuma repotnya seringkali di lab kita itu terlalu kecil, ya, sehingga sampahnya itu kalau 1 hari ya belum layak untuk diambilnya. Ini memang merupakan masalah sendiri yang nanti harus kita bisa selesaikan, tergantung sarana prasarana dan kebijakan yang ada di masing-masing lab.
Terus kemudian bahan-bahan yang bisa digunakan kembali, ya, itu nanti harus ada pemrosesan. Pemrosesan. Tapi kalau bahan itu memang nggak dipakai kembali, ya langsung dibuang ke tempat sampah, ya, sesuai dengan tadi, dengan jenisnya tadi. Ya. Apakah sampah infeksius, atau sampah sitotoksik, atau sampah radiasi. Jadi kalau alat-alat itu masih mau digunakan kembali, misalnya tabung-tabung atau alat lain, ya, itu pertama harus kita dekontaminasi dulu. Itu untuk mematikan mikroba yang ada di situ. Tetapi mati itu belum tentu bersih, ya, baru kemudian dibersihkan. Ya. Tapi terutama kalau kita membersihkannya pakai tangan, itu relatif sudah aman karena sudah mati semua mikrobanya, ya. Jadi kalau pakai alat, ya ini kedua proses ini berlangsung bersamaan, yaitu alat cucinya tadi sekaligus membersihkan sekaligus membunuh mikrobanya, sehingga dua proses ini berjalan secara langsung. Jadi kalau pembersihannya masih manual, ya kita lakukan dekontaminasi dulu. Misalnya perendaman pada klorin, ya, selama 15 menit, ya, baru kemudian kita cuci. Ada juga alat-alat yang harus kita bersihkan secara sampai dengan steril atau sampai dengan desinfeksi tingkat tinggi, itu nanti tergantung alatnya. Ini kalau di laboratorium saya rasa paling terutama kita anjurkan yang tingkat desinfeksi tingkat tinggi. Ini adalah alur pemrosesan alat. Jadi untuk mengamankan itu bahan-bahan yang kontak dengan bahan klinik tadi kita rendam dulu, pakai klorin, ya. Misalnya pakai klorin selama 0,5% selama 0,5%, ya, sampai 10 menit, ya. 10 menit maksimal 15 menit. Karena ini klorin ini kalau terlalu lama dia juga akan merusak bahan-bahan yang kita rendam tadi. Habis itu diharapkan ini nanti mikrobanya mati, kemudian kita bersihkan, ya. Bersihkan, dipakai sabun dan seterusnya sampai benar-benar bersih, ya. Baru kemudian dikeringkan. Kemudian setelah ini belum langsung bisa dipakai, ini harus kita proses lagi untuk alat-alat yang nanti masuk ke dalam tubuh manusia yang dijaga sterilitasnya, ini dilakukan sterilisasi. Ini artinya tidak boleh ada satupun jenis mikroba yang tertinggal di situ. Walaupun itu spora, ya, spora juga harus hancur di dalam sterilisasi di sini. Tapi kalau itu menempel pada selaput lendir yang utuh, ya, itu cukup dengan desinfeksi tingkat tinggi. Ini akan mematikan semua bentuk mikroba yang vegetatif, ya, yang tidak membentuk spora. Ya. Kalau untuk spora harus disterilisasi. Desinfeksi tingkat rendah ini nanti akan membunuh secara ringan, ya, terutama untuk bahan-bahan yang mikroba-mikroba yang bentuknya vegetatif, ya, dan sering berada di situ, ya. Misalnya itu untuk desinfeksi meja kerja dan seterusnya, lantai dan seterusnya, ya, itu bisa dengan desinfeksi tingkat rendah ini. Ini untuk perlindungan petugas, ini ada beberapa vaksin yang sekarang tersedia, ya. Ada untuk hepatitis A, hepatitis B, influenza, pneumokokus, ya. Dan sekarang ini ada vaksin untuk COVID, ya. Diharapkan, ya,
Kalau buka laboratorium imunisasi juga dengan vaksin-vaksin ini. Harus ada juga program profilaksis pasca-pagenan. Jadi kalau ada petugas yang tertusuk jarum misalnya ya, atau kena pecahan dari tabung misalnya, itu harus ada alurnya. Alur gimana dia harus lapor kemana dan penanganannya seperti apa. Ini yang disebut sebagai profilaksis pasca-pagenan. Ya. Itu harus ada SOP-nya nanti di setiap laboratorium. Penempatan pasien ini terutama memang hanya berlaku untuk pasien yang dirawat di rumah sakit. Prinsipnya setiap pasien, apalagi yang jelas itu merupakan sumber infeksi, itu harus ditempatkan secara terpisah ya, supaya tidak menginfeksi yang lain. Misalnya tidak memungkinkan dilakukan cohorting itu dikumpulkan. Infeksi yang nularnya secara kontak dijadikan satu ruangan yang kontak, ya. Terus kemudian yang droplet ya satu sama droplet ya, yang udara juga udara. Ini kalau fasilitasnya terbatas. Kalau fasilitasnya memungkinkan ya prinsipnya isolasi itu ya satu pasien satu ruangan ya. Itu kalau memungkinkan. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu mungkin kita lakukan ini tindakan cohorting. Seperti kemarin pada waktu COVID melonjak itu ya rumah sakit sudah penuh, sehingga tidak memungkinkan penempatan pasien secara ideal. Bahkan banyak pasien yang harus terpaksa mengumpul di IGD. Ketika batuk ini jelas, ini terutama karena banyaknya kasus TB di negara kita. Biasanya pada waktu kita batuk itu mempunyai potensi menebarkan penyakit TB ini. Ya. Sebenarnya tidak hanya TB, termasuk penyakit saluran nafas yang lain. Ya. Maka ini harus diatur supaya nanti kita bisa mengeterapkan etika batuk ini. Misalnya menutup mulut atau hidung dengan tisu saat batuk, ya. Cuci tangan setelah kontak dengan sekresi saluran nafas tadi, beri jarak sekitar 1 meter antar pasien yang sedang ada gejala batuk-batuk ini, ya, kemudian menggunakan masker, ya. Ini juga termasuk yang ada pada etika batuk. Praktek menyuntik yang aman, ya. Terutama nanti masalah mencegah infeksi pada waktu kita menusukkan jarum. Ya. Kalau kewaspadaan gerakan transmisi ini tadi sudah disampaikan bahwa penurunan tadi ada 3 cara, yaitu kontak, droplet, dan udara. Untuk penurunan secara kontak ini sudah bisa dicegah sebenarnya pakai kewaspadaan standar tadi. Kalau yang droplet maupun udara ini memang ada tambahan perlakuan khusus ya, sehingga kita bisa melakukan pencegahan terhadap yang 2 terakhir ini. Ini kalau kewaspadaan gerakan transmisi ini diterapkan pada pasien yang sudah jelas itunya ya, diagnosisnya, dan tahu bagaimana penyakit ini menyebar, apakah lewat kontak, droplet atau udara. Ya, ini kontak bisa langsung ya, bisa juga tidak langsung ya, misalnya melalui alat-alat yang kita gunakan. Ya. Ini merupakan cara penilaian utama kalau di laboratorium. Bukan kontak ini termasuk kontak tidak langsung dari meja kerja, lantai, ya, pakaian yang kita gunakan pada waktu kerja dan seterusnya, itu bisa saja menimbulkan kontak secara tidak langsung ke orang lain ya, atau ke kita sendiri. Spesimen yang tumpah misalnya ya, itu nanti akan mengkontaminasi permukaan kerja kita dan nggak kelihatan karena memang
karena ukurannya sangat kecil misalnya, itu kalau nggak dibersihkan bisa menimbulkan kontak secara tidak langsung ke tangan kita. Kita nggak curiga, megang-megang di situ, dan habis itu kemudian kita kucek-kucek mata atau gigit jari atau ngupil misalnya ya, itu nanti akan memasukkan kita. Kita tidak ketularan langsung dari spesimen, tapi secara tidak langsung dari permukaan meja kerja misalnya. Dan transmisi kontak ini khusus untuk perawatan pasien nanti ya. Mungkin ini nggak terlalu banyak kita bahas di sini, yang biar Anda tahu sekedarnya aja bahwa pasien yang menular secara kontak ini prinsipnya dapat mungkin ditempatkan di kamar tersendiri. Terus alat pelindung diri yang utama yang diperlukan pertama ini adalah sarung tangan. Yang kedua adalah gaun. Ini bisa kita umpamakan ruangan isolasi kontak ini dengan ruangan kerja kita di laboratorium. Ya. Ini kita anggap di laboratorium itu penuh dengan bahan-bahan infeksius yang ada di mana saja, sehingga kalau Anda pakai sarung tangan di situ, sarung tangan tadi tidak boleh keluar dari ruangan laboratorium. Jadi habis pakai langsung dibuang di tempat sampah infeksius, begitu juga gaun kerja di laboratorium ya, jas lab tuh nggak boleh keluar dari laboratorium. Ya. Ini kalau nanti mau keluar dari laboratorium, mau ngambil sampel ke pasien ke ruangan misalnya, itu ditinggal. Nanti di tempat perawatan pasien minta pelindung sendiri, ya, pelindung lagi di tempat perawatan pasien, ambil gaun yang ada di situ. Jangan yang ada yang Anda pakai kerja itu dibawa untuk ngambil spesimen ke ruangan lain atau bahkan ke kantin dan seterusnya. Yang droplet ini tadi, jadi ini percikan yang cukup besar, ya, ukurannya lebih dari 5 mikron, ya, sehingga dia begitu habis dikeluarkan tuh langsung jatuh ke bawah dan daya lontarnya sekitar 1 meter. Ya. Jadi kalau kerjaan Anda yang menimbulkan droplet ini, ngaduk, nuang, dan seterusnya, itu nggak mungkin Anda lakukan dengan jarak 5 meter. Ya. Sehingga kewaspadaan droplet ini tetap Anda kerjakan pada waktu Anda mengerjakan kerjaan-kerjaan yang kemungkinan besar menimbulkan percikan-percikan ini. Ya. Untuk perlindungan ini cukup menggunakan masker bedah ya, untuk penularan droplet ini, karena itunya cukup besar, molekulnya, sehingga bisa dihambat sekedar menggunakan masker ini, dan juga pelindung mata. Pelindung mata juga perlu dipakai ya, misalnya orangnya nggak pakai kacamata ya pakai pelindung sendiri, spesial tadi. Ini yang paling repot tuh yang penularan lewat udara ya. Jadi karena ini partikelnya sangat kecil, dia nanti penyebarannya sangat luas di sini. Makanya nanti ruang laboratorium itu dilarang menggunakan AC sentral, maksudnya ya. Dilarang menggunakan AC sentral karena dari dan disebar ke yang lain, ya, ke ruangan-ruangan kerja yang lain. Jadi pada kasus penularan udara ini, kalau pakai AC sentral itu bisa menyebar ke seluruh gedung itu, di mana menjadi satu kesatuan di dalam sirkulasi AC sentral tadi. Ya, jadi ini proses penyebaran pada infeksi menular lewat udara memang tidak terbatas di sini. Dan di sini memang ada ruangan khusus perawatan untuk pasien yang menular lewat udara. Seperti kemarin pada pengaturan tadi, pengaturan itu ya,
ruangan biosafety level 2 kemarin ya. Level 3. Pada level 3 itu sudah mulai ada penurunan tekanan udara, yang mana di sini paling rendah di sini. Ini lebih rendah dibandingkan udara luar. Jadi kalau pintu ini dibuka, udara luar tidak bisa masuk ke sini, tapi udara yang di sini tidak ke sini. Di sini kita ganti baju, habis itu kemudian baru masuk ke ruangan kerja laboratorium di sini. Jadi ini saya umpamakan seperti ruangan biosafety level 3 kemarin. Iya, biosafety level 3. Ini udaranya dibuang langsung keluar, ya, tapi melalui HEPA filter. Dan untuk pemeriksaan yang untuk perlindungan untuk ini ya, untuk pertukaran lewat udara itu tidak cukup pakai ini, ya, harus menggunakan minimal masker N95. Jadi kalau mau lebih aman lagi ya pakai ini. Ini adalah sirkulasi ruangan kerja yang perlu kita perhatikan. Prinsipnya ruangan kerja itu nanti akan memelihara status kesehatan udara pernafasan kita. Misalnya di sini ya, ada petugas kesehatan yang ada di sini, ada pasien. Ya, pasien ini kita anggap membawa penyakit. Ya. Itu kalau udaranya dari sini ke sini ya nanti ini akan terekspos terus ya dari pasien-pasien yang datang ke situ. Jadi minimal seperti ini, tapi lebih ideal lagi kalau memang udaranya dari samping, ya, jadi tidak saling menularkan antara pasien maupun petugas. Dan ini adalah salah satu strategi ya, di negara di mana ekonominya masih lemah, ya, maka sirkulasi udara di sini dibuat dengan membuat atap yang tinggi, terus banyak sirkulasi di sini, sehingga diharapkan udara di sini tidak ngumpul ya, terkonsentrasi mikroba-mikroba yang bertebaran di sini ya. Jadi kalau ada pasien-pasien yang mengeluarkan kuman misalnya, itu langsung dibuang dengan udara yang lancar di sini. Sehingga pada waktu orang masuk ke sini itu udara nafasnya sudah relatif sehat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan?